Mahin cantik, jangan sok baik. Pusing aku pura-pura seolah gak ngerti apa yang terjadi di balik kata sayang yang kamu bilang pada semua gadis. Kau pikir kau dewa, kau raja, kau segalanya. Salah, sayang, kau hanya pemain drama, aktingnya pun biasa saja. Watch me learn how to play. Halo Sobat Ega, ketemu di podcast Kinari. Kita sambut Mia SB. Sobat Ega, jadi saking banyaknya titelnya beliau ini, jadi mulai apa sih Mbak? Jadi mau disebut, jadi bingung nih. Penyanyi iya, bahkan tadi barusan cerita Astrada ya. Astrada ada. Dosen iya, pelatih vokal iya, film pernah main juga sebenarnya. Aktris berarti. Tapi lebih sering teater, Penulis buku pengen. Belum nih. Bismillah. Jadi Mbak Mia SB lebih nyaman disebut apa sebenarnya? Disebut kekaryaannya tuh dari mana gitu? Oh, tapi kalau aku kenalan saking sama banyaknya orang, iya biasanya sih lebih sering bilang penyanyi dan pemain biola. Pemain biola sebenarnya. Iya. Jadi kalau googling itu yang muncul Mia SB dengan biola. Iya. Saya nggak bawa nih. Mas Abran tadi saya ceritain nih Mbak Mia. Wah, gue pengen lihat nih karena dia senang banget lihat musik. Senang lihat orang main biola dan senang mendengarkan musik biola. Oh, sayang, gitu. Nggak bawa Mas Abran. Mestinya ya. nanti kita cari tabungannya dia aja nanti. Iya, bener-bener khusus. Jadi gimana tadi Mbak Mia? Gimana nyamannya tuh di mana? Nyamannya semuanya nyaman sih. Aku tuh diajarin sama mentorku nih, ada beberapa nih Mas, kebetulan. Jadi mentor punya mentor nih ya. Iya, sebelum jadi mentor kan kita pasti anak murid ya. Iya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih anak murid beliau. Ada beberapa, salah satunya ada Mas Garin Nugroho. Okay. Jadi Mas Garin itu pernah bilang, Mia, kamu kalau mau bertahan di industri seni, kata dia, kamu harus punya dua kaki. Yang kaki kanan itu untuk komersil, yang kaki kiri untuk idealis. Karena kalau misalnya kamu komersil terus, pasti otak seniman kamu tuh ngerasa hampa nih pada satu titik gitu. Nah, yang idealisnya itu kan butuh modal nih. Jadi dari yang komersil itu akan ngemodalin idealisme kamu gitu. Satu itu. Terus yang kedua, dia juga bilang di industri ini kamu harus punya banyak kolam. Jadi kalau misalnya kamu punya keahlian tambahan, kalau dulu kan mungkin disebutnya aji mumpung ya. Kalau sekarang ya gali aja semua keahliannya itu gitu. Karena kita nggak pernah tahu di keahlian mana yang akan bawa banyak rezeki buat kita gitu. Jadi ternyata kalau Mbak Mia SB itu banyak ternyata ya. Nyemplung kolam, tapi kolamnya ternyata ikannya banyak semua tuh. Karena mungkin jadi berhasil ya. Bintangnya Pisces kan ikan. Jadi gitu ada kolam, kayak seneng banget tuh nyebur ke berbagai kolam. Emang saya jujur emang seneng seni sih kali ya secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya masih semuanya tuh dalam lingkaran kesenian tuh seneng aja gitu loh Mas. Awalnya dulu Mbak, flashback nih, apa yang pertama kali membuat? Betul. Jadi ini lucu nih Mas. Awalnya pertama ibu saya itu nggak bisa alat musik sama sekali, tapi dia dulu ngelihat teman-teman kuliahnya pada jago main piano sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadi dia tuh dari dulu tuh udah punya impian, pokoknya anak saya harus bisa nih. Kebetulan alhamdulillahnya anak-anaknya beliau ini ada bakat musik. Dari keluarga bapak saya juga ada bakat musik gitu misalnya. Jadi ya udah dia lesin lah kita dari umur 4 tahun. Dan itu saya sempat sampai satu titik waktu itu lesnya masih piano klasik ya. Satu titik tuh saya sampai nangis-nangis minta berhenti karena bosen kan ngeliat not balok itu, ya Allah ini toge-toge. Itu berapa lama itu? Itu dari umur 4 sampai kelas 5 nih misalnya. Kelas 5 udah jengah banget nih. Terus bilang, "Mah, aku udah drama banget gitu, Mah, aku gak kuat lagi gitu. Aku mau berhenti les gitu." Terus ibu saya bilang apa coba? "Mau kamu sampai keluar air mata darah," kata dia. "Mama gak akan suruh kamu berhenti karena Mama tahu kamu punya bakat di sini. So, satu hari nanti kamu akan berterima kasih tapi bukan hari ini." Dia bilang kayak gitu.
Dan itu kayak sampai sekarang saya kalau diwawancara saya selalu cerita itu karena she's my hero gara-gara dia, karena kan kalau alat musik kan sama kayak olahraga ya, gerakan motorik ya. Jadi semakin lama kita berlatih, semakin sering mendengar, itu jadi bahan gitu loh buat kita ke depan gitu secara teknis. Terus yang kedua abis itu saya belajar biola juga lah akhirnya, jadi ya nyanyi itu sambil main biola ungkapan itu. emosi karena bosen main Nah awalnya piano. itu terus saya ngeliat dulu kan ada grup musik The Course juga kan yang booming, oh kayaknya biola nih bisa ya buat solo, nggak cuma buat di orkestra gitu. Akhirnya belajar biola, dan karena udah aktif ngeband gitu, ikut teater dari zaman SMA. Terus kalau bawa keyboard kan suka berat nih, jadi akhirnya bawa biola aja deh gitu. Taunya jadi trademark gitu, nyanyinya sambil main biola. Kalau nyanyi dari kecil memang hobi. Nyanyi gitu. sambil main biola, sambil main piano nggak itu? Untungnya enggak ya, jadi saya memilih untuk membawa biola karena pianonya berat. Jadi gara-gara gitu. Jadi yang kemudian ditekuni justru biola. Akhirnya yang ditekuni biola karena mungkin pada saat itu agak jarang kan kalau nyanyi sambil main biola, jadi animo terhadap saya nyanyi sambil main biola tuh lebih tinggi tuh demandnya gitu. Akhirnya orang kalau kemana-mana selalu nanya, Mi mana biolanya gitu. Gitulah awal mulanya. Tadinya maksudnya nggak niat serius ke situ, akhirnya jadi mengerucut ke situ gitu. Kalau nyanyi sendiri lebih lucu lagi awalnya Mas, saya nggak pernah les nyanyi waktu kecil sama sekali, tapi ibu saya itu mengetatkan 3 hal. Jadi kita tuh les tuh ada 3, yaitu les akademik ya, belajar pokoknya harus ranking. Yang kedua les musik. Selalu begitu ya orang tua ya, Mas Abren ya. itu tapi itu gitu. Juara sih, tapi aku jujur bersyukur karena jadi kompetitif kan, kitanya jadi punya rasa kompetitif, jadi kayak selalu pengen maju gitu. Itu bagus sekali sih menurut aku. Abis itu les akademis gitu. Yang ketiga adalah les ngaji Mas. Karena saya ada turunan Arab juga ya, jadi les ngajinya tuh 3 kali seminggu. Dan ngajinya bukan ngaji doang, tapi ngaji qiraatil yang sambil ngelagu gitu loh. Jadinya kan harus jadi somehow jadi belajar nyanyi juga gitu. Kayaknya early belajar nyanyi tuh saya gara-gara guru ngaji saya. Bener. Jujur, terima kasih Pak Ustadz. Jadi tanpa disengaja malah ini ya. Iya, tapi kan emang hobi dari kecil tuh memang suka gitu. Dan pas lagi kuliah di UI, waktu itu kan ikut lomba tuh Bintang Pop UI. Bentar, Mbak. Waktu main biola, waktu belajar biola itu atau main piano itu mulai suka nyanyi juga kah? Atau betul. Kalau nyanyi sebenarnya sebelum bermain itu aku udah suka nyanyi. Jadi kayak ada satu peristiwa, ini baru diceritakan di sini ya. Peristiwa ini kata dulu Mbak yang merawat saya waktu kecil. Jadi waktu umur 6 bulan dia kan suka nyanyi lagu cicak di dinding gitu sambil nidurin bayi gitu kan. Saya masih bayi waktu itu. Waktu itu satu hari dia ngantuk. Jadi dia nggak nyanyi, tapi dia goyangin aja gitu. Tiba-tiba saya bernyanyi itu, berdendang gitu. Jadi dia kayak, hah? Terus nih bayi kok nyanyinya bener kan? Dia ngomong sama ibu saya, Bu, kayaknya anak ini nanti jadi penyanyi deh pas sudah gede. Itu pertama kali dibilang itu. Jadi kalau nyanyi kayak dari kecil saya selalu suka nonton juga. Dari dulu tuh kayak film-film musikal tuh dari kecil emang seneng gitu. Jadi kayaknya emang udah terinfluence. Terus tadi di UI kenapa? Ya di UI ada lomba Bintang Pop itu. Nah pas lomba Bintang Pop itu ada pengajarnya waktu itu dari Elvas Music School, Mbak Hari Wisnu sama Mbak En waktu itu ngajarin. Jadi di situ ngajarin teknik. Awalnya itu jadi awalnya teknik, cuman akhirnya saya malah jadi berkecimpung ke serius di musik kan. Abis itu di UI-nya juga saya ngajar di UKM sampai sekarang sih sebenarnya, UKM Vokademia. Kita suka lomba ke luar negeri, alhamdulillah udah nyumbang 3 gold buat Indonesia di cabang pop and jazz. Nggak tiap tahun, beberapa tahun. Waktu itu mungkin lompat 2 tahun ya gitu. Kita pernah menang di Busan di Korea, di Spanyol juga. Ini vokal group, jadi kayak 12 orang. Sama satu lagi di Polandia, kita juga alhamdulillah dapat gold juga. Terus abis itu saya ikut lomba-lomba, sering kan ikut lomba. Salah satunya tuh kalau di musik waktu itu lomba cipta lagu, jurinya Bang Andre Hanusa. Nah ketemu beliau, terus beliau langsung
pas lagi itu dimenangkan gitu, terus beliau bilang, "Iya kamu ikut saya ya setahun," gitu. Dia lagi mau bikin album kompilasi, waktu itu saya nge-repackage lagu yang dulu dinyanyikan Titi DJ, Bintang-Bintang. Bintang-bintang. Yes, itu. Terus kita touring lah keliling-keliling Indonesia. Itu saya masih kuliah waktu itu. Terus kita sampai sekarang saya manggil beliau ayah. Ayah itu ngomong, "Mia, kamu nggak boleh berhenti ya di musik." Dia bilang, "Kamu harus ketemu banyak sekali tokoh-tokoh dan mentor-mentor yang bisa membuat kamu lebih luas lagi pandangannya nanti di musik gitu. Pokoknya jangan berhenti anak," dia bilang gitu. Abis dari situ saya ikut beberapa pageantry juga kayak Abang None, Putra Putri Batik gitu. Tetap ya Pak, meskipun udah mulai serius di musik. Iya tetap nggak ngerti itu. Tapi lucunya lagi itu yang masukin saya adalah teman band saya dulu namanya Asyarul. Bukan keinginan sendiri. Bukan. Jadi dulu kan saya ikut lomba sering, tapi mostly kalau nggak lomba musik, teater, lomba akademik gitu kayak Murid Teladan yang kayak gitu-gitulah. Nah si teman band saya ini bilang, "Mi, kamu ikut pageant dong." Hah? Aku kan pertama bingung ya, kayak seriously gitu, biar kamu lebih cewekan dikit gitu. Karena saya sebenarnya nggak, ini fake ya, dandanan ini ada MUA-nya kan. Aslinya tuh nggak jago-jago banget gitu loh Mas dandan. Jadi karena teman ngeband Mbak, jadi agak-agak tomboy jadinya. Betul gitu. Jadi kalau ngeband tuh mereka menganggap saya tuh agak setengah-setengah gitu kayaknya, kayak ini kayak kurang perempuan nih, harus gimana sedikit gitu. Jadi motivasinya gitu mereka. Motivasinya kayak gitu. Dan gara-gara ada motivasi itu ikut lomba itu, tahunnya seru lomba Abang None kan, maksudnya. Itu tahun berapa itu pertama kali itu? 2010 waktu itu. 2010. Kemarin itu Abang None 2025. Yes. Udah berapa tuh, 15 ya? 15 tahun. Dan sampai sekarang masih aktif saya di teater Abang None. Sekarang jadi pengajar juga untuk dan vokal director juga di situ. Akhirnya itu masuk finalis itu. Aku menang juara 2 waktu itu. Menang malahan di Jakarta Pusat. Saya bingung juga. Luar biasa nih kayak tamu saya ini, makanya talentnya banyak banget itu. Mas Haikal beruntung loh ini. Alhamdulillah. Sebenarnya karena senang. Mas Haikal itu sebenarnya suaminya Mbak Mia Ismi itu lulusan ajang pencarian bakat Akademia Fantasi Indosiar 2004. Menuju puncak ya. Ada koreonya. Suka dicengin ya Mbak? Sering. Sampai sekarang sering sih. Tapi itu ikonik loh itu. Iya banget. Sampai hari ini orang masih kenal itu. Bener. Lanjut dari ajang Abang None. Abang None itu, terus dari situ saya belajar banyak juga soal PR, soal budaya gitu. Dan dari situ ikut di Putra Putri Batik Nusantara, terus jadi duta Smesco juga sempat. Nah dari ajang-ajang itu saya juga jadi deket sama kementerian-kementerian. Jadi setelah Abang None itu semakin akhirnya bukan didaftarkan, akhirnya daftar sendiri. Akhirnya semua lombanya didaftarin tapi saya. Tetap. Jadi kayak diundang. Enggak, termasuk Putra Putri Batik. Putra Putri Batik juga diundang sama ada rekan saya waktu itu, disuruh ikut gitu. Akhirnya ikut, ternyata seru. Sampai sekarang saya bilangnya, saya nggak tahu ya, kayak segala sesuatu acara saya tuh sering banget pakai batik somehow. Jadi sejak ikut Putra Putri Batik itu jadi kayak menghidupkan nama itulah gitu. Sampai kemana-mana. Jadi malah ini ya jadi ilmunya tambah banyak gitu loh Mbak. Jadi tambah banyak, iya kan, jadi budaya juga saya seneng kan, jadinya tuh jadi belajar banyak. Kita kan juga datang ke kampung-kampung batik lah, ketemu pembatik lah, jadi lebih menghargai gitu kekayaan hasanah budaya Nusantara yang luar biasa banyak ini kan ya. Gitu. Terus dari situ kenal juga banyak sama Kementerian Pariwisata dan saya juga jadi sering untuk mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri sama kementerian, dan itu kadang-kadang sampai sekarang masih. Cuman yang paling aktif tuh pas sebelum pandemi ya, paling aktifnya karena waktu itu kan lebih banyak acara luar negerinya tuh lebih banyak gitu waktu itu, dan alhamdulillah udah sampai ke berapa ya, mungkin 40 negara. Akhirnya gara-gara mempromosikan budaya Indonesia. Ada yang sama kementerian, ada yang dengan kementerian lain selain Kementerian Pariwisata juga ada yang sendiri juga gitu, ada juga yang sama kampus misalnya, sama vokal grup ikut lomba dan sebagainya gitu. Nah di sela-sela dari itu saya ikut musikal waktu itu. Teman saya juga tuh teater musikal. Yang pertama tuh waktu itu Ali Topan The Musical. Itu juga nggak sengaja. Itu disuruh sama teman saya juga. Disuruh juga ya? Iya, karena saya tuh nggak tahu mau ada audisi itu.
Jadi nggak kayak pernah cocok deh kamu Mi gitu. nggak pernah inisiatif sendiri gitu loh maksudnya. Iya, Mbak. maksudnya jadi saya tuh selalu bilang Mas kayak sebenarnya berkah dan rezeki itu banyak kan macamnya. Salah satunya itu adalah pertemuan dan kebetulan. Karena kebetulan itu sebenarnya juga nggak ada kan. Iya. Kebetulan itu adalah manifestasi dari menurut saya sih usaha kita yang kita lakukan di masa sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita total gitu melakukan apapun sih kalau menurut saya di pekerjaan apapun, jadi habis itu membuka pintu lagi untuk kesempatan berikutnya, karena semua kesempatan saya tuh datang dari kesempatan sebelumnya. Ikut ini terus tiba-tiba direkomend ke sini, ikut ini direkomend ke sini gitu. Jadi kayak rentetan kebetulan aja. Jadi saya kalau ditanya juga gimana ya ceritanya, kebetulan aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Emang dari kecil cita-cita saya juga pengen bekerja yang sesuai hobi dan bisa membawa saya jalan-jalan. Alhamdulillah dikasih jalannya sama Tuhan Yang Maha Kuasa gitu loh. Bisa ke situ, jadi ya happy sekali karena bisa ngelihat berbagai budaya juga. Terus juga balik lagi ke tadi ikutan musikal kan dari dulu saya memang ikut teater juga dari zaman sekolah, jadi memang suka. Alhamdulillah dikasih kepercayaan di situ, jadi understudy-nya Anna Karenina dan jadi temennya Anna Karenina. Waktu itu Anna Kareninanya Kikan coklat. Dan dari situ jadi aktif di berbagai teater musikal juga sampai sekarang gitu. Sampai sekarang jadi di beberapa tempat jadi pelatihnya juga gitu, atau jadi astrada gitu. Nah, abis itu saya ikut juga gara-gara ikut di Ali Topan ini, sutradaranya Mas Ari Tulang nyuruh saya ikut audisi Kelak Corporation waktu itu, Project. Jadi saya sempat dinaungi oleh Kelak Project 3,5 tahun sampai 2015. Dan dari situ belajar banyak lagi lah sama 3 jenderal itu kan. Mereka kan kece badai lah semuanya dalam bermusik, terus PR-nya juga bagus banget gitu kan. Jadi banyak ilmunya dari mereka. Dari situ habis itu saya bikin sama teman saya Ava sama Ana, Kamila, grup trio bertiga itu. Sampai sekarang juga kita alhamdulillah masih aktif gitu. Terus project solo juga tetap berjalan gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi banyak banget sebetulnya Kak. Jadi kekaryaannya itu di mana-mana ada, jadi jejaknya tuh banyak sekali loh Mbak. Nah, karena suruh kolam-kolam itu, jadi saya nyemplung aja. Jadi nyemplung gitu. Itu masih bisa istirahat tapi ya. Alhamdulillah sih, ini kalau sekarang sih jadi tanggung jawab bapak suami ya, begitu sampai yang rumah. Beliau ya. Lebih kayak ini sih, beliau sebenarnya jadi harus menerima bagian ketika saya kelelahan misalnya. Ya udah deh, dia yang tahu aslinya deh gimana kalau kecapean. Langsung jadi, kalau kata dia bukan jadi anak kecil lagi, langsung jadi bayi gitu. Harus diurus gitu. Tapi fokusnya sebenarnya kemana gitu loh Mbak Mia tuh sebenarnya ya nyanyi kah atau teater kah? Kalau menurut aku atau sih ya semuanya selama bisa ya. Iya, sebenarnya semuanya selama bisa oke ya. Cuman kalau dasarnya tuh memang saya nyanyi sama main biola itu. Jadi kadang juga di teater juga saya sambil tampilnya sambil nyanyi dan main biola juga kadang, atau nyanyi aja, atau nyanyi dan ya pastinya kadang juga sambil acting juga gitu. Sering juga sambil acting juga gitu. Macem-macem, cuman core dasarnya tuh memang awalnya di nyanyi dan main biola itu sih kalau menurut saya. Lalu melebar kemana-mana gitu. Akhirnya juga karena saya ketemu banyak mentor gitu. Kalau di teater ya ada Mas Agus Nur juga, Mas Kang Wawan Sofwan, Mas Rama, Mas Ari Tulang, Mas Garin. Terus udah gitu ada Mpok Maudi Kusnedi, Ayudia Pasha gitu kan. Jadi saya ngerasa semua pertemuan dan kebetulan ini membawa berkah, dan saya ingin membagikan berkah itu juga ke orang-orang lain. That's why saya ikut komunitas, saya ngajar juga gitu. Di teater Abnon juga saya ngajar juga misalnya. Terus di kampus juga saya ada hari di mana saya ngambil seminggu sekali lah, 1 seminggu 2 kali saya ngajar juga di kampus gitu. Tapi tujuan ngajarnya tuh sebenarnya karena saya ngerasa punya tanggung jawab untuk sharing, berbagi itu. Betul. Karena saya ngerasa banyak dapat kesempatan itu dikasih Tuhan itu melalui mentor-mentor itu yang mereka nggak ada keterkaitan darah sama saya, bukan keluarga saya, tapi kok bisa mengayomi saya seperti anaknya gitu. Jadi saya juga ingin melakukan itu juga ke generasi yang selanjutnya lagi gitu. Setiap ngelihat anak murid saya lah, tanda kutip ya, bersinar gitu tuh kayak happy banget nih. Kemarin baru ada yang premier film soalnya, jadi masih happy banget nih. Jadi kemarin. Sebetulnya salah satu anak muridnya Mbak Mia Ismi itu siapa Mbak namanya Mbak? Namanya Kian Rasembel. Kian Rasembel ya. Iya, kemarin dia
baru gala premier untuk film Rangga Cinta. Dia yang jadi Maura. Nanti nonton ya guys, 2 Oktober. Maura itu kan di filmnya si Titi Kamal tuh ya Mbak ya. Iya betul, dulu Titi Kamal. Jadi ikut senang juga ya. Ikut senang Mas. Soalnya kalau menurut saya sih ya, kalau kita ngelihat murid itu semakin bersinar sama kalau kita ngelihat orang tua ke anak harusnya ya. Jadi semakin bersinar itu semakin kita happy, karena berarti kan ada ilmu kita yang berhasil gitu loh diterapkan sama mereka untuk membuat hidup mereka jadi lebih baik gitu. Jadi ya nggak ada kayak misalnya ya ada rasa iri kah atau apa. Kalau menurut saya sih baiknya jangan berpikir ke situ gitu, karena semua itu juga hasil usaha kita semua gitu. Soalnya guru-guru saya juga yang lain, mentor-mentor saya ini, saya ngerasanya mereka nih suportif banget gitu. Ketika saya maju atau saya naik tingkat atau saya ngapain tuh sampai sekarang loh mereka masih suka support di DM, di komen gitu, kadang di WA, di telepon gitu. Jadi ini amazed banget saya juga gitu sama para mentor saya yang luar biasa ini. Very very thankful sih. Di antara sabrek kegiatan pekerjaan yang harus dijalani itu Mbak Mia masih sempat meluangkan waktunya untuk bikin lagu ya. Alhamdulillah, kalau bikin lagu itu juga karena suka juga sih. Karena memang suka juga. Ada beberapa single saya yang sudah keluar, ada yang bareng sama grup Camila, beberapa lagu juga saya bikin sendiri juga. Ada single-single duet yang saya keluarkan juga sebelumnya, ada juga yang single solo. Yang single solo itu ada yang kemarin itu tahun lalu ada Terjerat, yang sekarang yang lagi dipromokan judulnya Main Cantik. Betul. Jadi itu sebenarnya udah lama. Kalau yang lagunya nggak lama sih, baru juga. Lagunya baru. Emang tapi saya udah kepikiran itu mungkin kayak tahun lalu gitu. Cuman baru direkam di tahun ini. Karena tiba-tibalah saya dihubungi oleh seorang produser musik dari Amerika nih, namanya Mr. Brandon. Pertamanya saya pikir kayak ini hoax apa gimana sih gitu, kok tiba-tiba di kontak. Setelah rilis? Belum. Jadi saya rilisnya itu bareng sama beliau, albumnya itu memang beliau yang memprakarsai gitu. Jadi ternyata karena saya beberapa kali tampil di luar negeri juga, jadi ada beberapa musisi luar negeri yang merekomen juga. Beliau ini sedang mencari ceritanya artis dari seluruh negara di dunia untuk semuanya dikumpulkan di satu album judulnya The World Album. Ini pertama kalinya di dunia ada satu album yang isinya artis dari tiap negara di dunia. Jadi ada 197 negara. Album itu? Di album itu 197 negara, 197 artis. Nyanyi. Iya. Seru, pokoknya seru banget. Kalau dibikin produknya jadi kelihatan apa tuh Mbak? Maksudnya ada wujud albumnya kah? Ada. Jadi albumnya sekarang udah rilis kemarin kan, Agustus kemarin rilis. Jadi sekarang udah ada di semua Spotify dan kawan-kawannya, semua produk digital music platform sudah ada. Dan aku juga kebetulan bikin video klipnya, jadi bisa dilihat juga di YouTube channel Mia Ismi Official untuk lagu Main Cantik itu. Nah yang seru itu memang di album itu tuh Mr. Brandon tuh pengen kita ngeluarin everything yang paling personal buat kita. Jadi dia nggak maksain lagunya harus etnik kah gitu, enggak. Cuman dia mengencourage kita untuk pakai bahasa nasional. Jadi tetap lagunya bahasa Indonesia dengan selipan sedikit bahasa Inggris gitu. Dan saya juga berusaha untuk mengeluarkan istilahnya, kita bikin produk yang bagus gitu. Ya apa yang saya bisa saya keluarkan semua di sana. Kebetulan saya nulis lagunya, nulis liriknya, saya arranger vokalnya juga, sama saya ngisi biola dan aransemen biola juga. Untuk musik benar, nggak capek tuh ngerjain sendiri. Sebenarnya lucu itu, operatornya ketawa-ketawa sih. Operatornya kayak, jadi penyanyinya siapa Mbak? Saya gitu. Vokal directornya saya juga Mas gitu. Nanti yang main biola siapa? Saya Mas. Terus ini yang isi ininya layernya saya juga Mas itu. Ya ampun Mbak. Tapi mungkin karena ini karya personal gitu. Jadi kayak emang seneng aja ngerjainnya, karena kan udah kebayang ya di kepala, pengen bikin ini gitu. Jadi ya udah kayak it's a playground gitu buat aku. Jadi nggak dibikin stres, malah dibikin seru gitu. Terus saya punya. Itu langsung ditunjuk ya Mbak? Langsung ditunjuk. Jadi dia nunjuknya tuh sebenarnya nggak ada audisi penyanyi lain dari Indonesia, nggak ada ya? Dia sebenarnya mengkurasi juga. Jadi dia melihat beberapa. Cuman maksudnya pas lagi ngobrol sama saya dan sebagainya itu, saya nanya juga ke dia, Mr. Brandon, Indonesia tuh 280 juta jiwa nih gitu, senimannya tuh banyak yang bagus-bagus, kayak are you sure gitu.
Terus dia juga ngomong, saya sih percaya banget sama itu pertemuan dan kebetulan itu dia ngomong juga sama ini ya mungkin udah serendipity lah gitu, dan saya ada visi yang saya suka banget sama beliau juga karena dia juga ini kan visinya perdamaian nih albumnya gitu di kala dunia lagi bergejolak ya sekarang gitu, tapi ada sebuah album yang mempersatukan kita semua karena seni itu kan bahasa universal kan sebenarnya apapun bahasanya gitu, dan kita semua tuh menomorsatukan ya perdamaian dan cinta kasih gitu. Jadi pengennya beliau ini kayak 50% dari penjualan album ini disumbangkan. Ya disumbangkan di negara masing-masing gitu. Kamu keuntungannya berapa, kalau bisa disumbangkan buat kemanusiaan gitu. Memang dia men-encourage itu juga. Jadi saya benar-benar suka banget sama visinya, dan kalau ngobrol video call apa juga menyenangkan sekali gitu. Bahkan ini sekarang albumnya alhamdulillah sudah masuk alhamdulillah sudah masuk ke ini pendaftaran Guinness Book of Record karena baru pertama kali di dunia, dan sedang menjadi Grammy consideration untuk Best World Music Album di tahun 2026. Masih jadi consideration tapi masuk ke consideration itu kan juga susah, tidak mudah ya. Jadi beliau juga happy banget, Mr. Brandon juga happy banget, dan semuanya juga sedunia ini teman-teman pada excited kan, nggak kebayang kayak kita masuk Grammy guys gitu, misalnya dapat consideration Grammy gitu. Jadi ya saya sih berharap ini jadi kayak penyemangat gitu ya. Kedepannya juga mereka juga, kita lagi nyusun juga kalau mau bikin festival atau apa gitu. Itu lagi diobrolin dan lagi dibahas juga. Di antara banyak lagu, kenapa lagu ini yang kemudian Mbak Mia lagu Main Cantik ini? Ini soalnya kan dia minta yang paling personal nih gitu. Terus kalau saya kadang-kadang ada beberapa lagu yang saya bikin based on mendengar cerita orang-orang atau pengamatan kita terhadap sesuatu gitu. Ada juga yang based on pengalaman pribadi. Kebetulan yang ini tuh based on pengalaman pribadi. Jadi tentang saya udah izin sih sama bapak suami ya. Karena kan kita pasti punya pengalaman tuh, pernah punya pasangan yang toksik lah gitu, yang red flag gitu. Jadi dulu salah satu guru teater saya juga, Mas Mehmet, pernah ngajarin kita tuh sebagai seniman tidak ada hal yang sia-sia. Semua pengalaman, mau itu senang, sedih, marah, kecewa, itu semuanya gak ada yang sia-sia. Kita taruh itu semua di lemari rasa, and when you need it, keluarin, pakai gitu. Jadi kita nggak bohong pas kita acting, pas kita nyanyi kita sedih gitu, kita nggak bohong karena kita pernah punya pengalaman itu gitu. Jadi waktu itu saya kepikiran untuk bikin kayak sebuah lagu yang sebenarnya agak satir lah ya, tentang seorang cowok playboy di mana ceweknya tuh sebenarnya udah lebih tahu dari dia gitu. Kalau kamu playboy, kamu pikir kita tidak tahu apa-apa gitu, tapi intuisi perempuan ya kan kayak gitu. Jadi makanya kata-katanya kayak main cantik deh, jangan sok baik gitu. Terus ya jangan coba ngadalin buaya, kau baru belajar kemarin sore gitu misalnya. Liriknya ada Mbak tapi? Ada gitu itu. Jangan coba kadali buaya, jangan coba kadali buaya, kau baru belajar kemarin sore, kayak gitu. Ada lirik kayak gitu. Jadi banyak ngeledek-ledek gitu. Mungkin kan nyindir, tapi kan mungkin banyak perempuan-perempuan yang vibing dan pernah merasakan hal yang sama ya. Dan buat saya sih semua pengalaman itu ya memang akan membawa kita ke hari esok gitu loh. Tapi gimana kita ngelihatnya kan. Ada juga yang habis punya pacar red flag terus langsung wah merana gitu kan, sedih tuh wajar, tapi ada satu titik di mana kita harus menghargai diri kita sendiri dong gitu. Kita bangkit dan belajar dari pengalaman itu. Oh ternyata A B C D gitu ya. Setelah dipelajarin akhirnya ya udah lewat aja gitu. Dan pas lewat ya daripada sayang nganggur kan, jadi karya aja gitu. Jadi ada gunanya lah gitu kan. Itu tapi kemudian ada sempat ada penolakan ya dari Mr. Brandon itu Mbak? Enggak sih, dia langsung suka banget ya? Dan pas dia dengar musiknya, aransemennya apa, itu juga saya sama musik produser saya tuh namanya Wildan Jaya Sukma, dia orang Jember. Itu saya nemunya juga itu kayak ketemu Intan Berlian juga tuh di Padang Pasir waktu itu. Kebetulan saya ikut ngujuri di Kementerian Pariwisata. Beliau lomba sama timnya Link Raffin dari Jember, juga keren banget timnya Link Raffin. Saya pas denger lagunya kayak waduh ini keren banget nih, siapa? Langsung saya cari orangnya, saya DM, halo gitu. Ngajak kerja sama bareng, terus ngobrol-ngobrol. Terus kan kayak kalau musik kan juga jodoh-jodohan ya, kayak pasti musisi jago tuh banyak, tapi yang cocok ngobrol sama kita, sevisi sama kita gitu kan harus pas nih. Kebetulan sama beliau tuh klik gitu. Jadi kayak ayo kita coba bikin gitu.
Dan untuk yang main cantik ini aja tuh revisi tuh sampai 11 kali. Oh. Kirim, kan saya juga ngirim reference kan. Terus udah gitu, gini nggak? Oh kayaknya sound ini terlalu ini. Ininya kecilin dikit deh. Ininya diinin kali ya. Musiknya apa-apa terutama. Gitu. Musiknya, mixingannya, masteringannya gitu, kayak kita ngobrol banyak soal apa, karena ini kan sesuatu yang mau ditaruh di album internasional, jadi kita berdua juga pengen sebaik mungkin lah gitu ngerjainnya gitu. Terus setelah beres saya kerja sama bikin music videonya sama Bang Hussein, dia juga fotografer kreatif director yang sangat bagus sekali. Beruntung sekali saya bisa kerja sama beliau. Saya ceritakan juga visi misinya gimana, sampai di video klip ada papan catur lah, ada kartu, ada apa, karena kan ceritanya kan game kan, permainan pikiran sebenarnya gitu. Jadi kayak banyak apa simbol-simbol lah ya. Terus saya juga pakai biola bambu di video klipnya. Itu dari pengrajin Indonesia juga. Terus pakai desainer Indonesia juga, Ionono, baju-bajunya. Dia juga pengrajinnya asli semua dari Indonesia. Jadi kayak saya pengen membawa marwah itu juga gitu loh ke dunia internasional, tapi dengan cara yang mungkin chic lah gitu. Nggak harus, maksudnya kan sering kali nih kalau yang etnik kan saya sering bawa keluar juga kan sama kementerian misalnya atau apa, tapi yang kali ini dengan gaya modern nih gitu, tapi tetap core dasarnya ya Indonesia banget gitu. Termasuk ke dikirimnya tuh tetap lirik aslinya Mbak, bahasa Indonesia. Iya. Kok kemudian tapi saya artinya saya tulis juga sih. Ada juga. Jadi kalau misalnya yang teman-teman internasional mau tahu gitu, artinya ada. Bisa. Tidak kemudian dinyanyikan dalam versi bahasa Inggris. Enggak, karena mereka emang minta dengan bahasa masing-masing. Jadi mengencourage itu biar semua yang denger tuh ngedengerin rasa dari tiap-tiap negara itu kan, dari dialek gitu-gitu kan, dari bahasa kan ada kekhasan ya. Dan menarik banget, kayak begitu dengerin albumnya tuh apa ya, gak nyangka loh dari banyak negara yang mungkin di Indonesia jarang denger gitu. Kayak salah satu lagu-lagu favorit saya tuh di album itu ada yang dari Bangladesh, ada dari Madagaskar, Kunto, Bangladesh tuh namanya Aryan. Terus ada Ziniti juga, Ziniti Music. Terus ada yang dari Eropa Utara gitu, ada yang dari Arab juga, Arab Saudi gitu. Terus ada yang dari Tunisia gitu, ada Karama Krivi namanya. Pokoknya khas banget, dengan suara yang khas dan dengan tone yang khas. Itu nyampe gitu ke sini dan menyenangkan, kayak rasanya gimana ya, kayak kita tuh satu loh, satu dunia, satu bola ini nih, we're actually one. Dan ngelihat kita dalam kondisi yang tidak baik, misalnya ada perang dan apa tuh sebenarnya menyedihkan. Kita kan kalau seniman kan basically kita semua sensitif sebenarnya ya. Jadi humanity itu sebenarnya harusnya di atas segala-galanya gitu. Kita jangan ngelihat perbedaan itu sebagai lawan, tapi justru variasi, kayak Indonesia gitu, Bhinneka Tunggal Ika kan. Itu sebenarnya bagus banget motonya, dan semakin berbeda justru semakin bangga kita kan. Oh, kita punya ini gitu. Dan harusnya dunia juga bangga dengan berbagai perbedaan itu gitu. Mbak Mia Ismi ada harapan barangkali terhadap karya terbaru ini? Harapannya sih mudah-mudahan diterima sama masyarakat Indonesia juga, masyarakat internasional juga, mudah-mudahan. Dan sebenarnya sih saya juga di grup International Artist Project ini juga berusaha untuk menjadi representasi negara yang baik. Jadi saya juga selalu mempromosikan album ini di media-media di Indonesia juga. Alhamdulillah banget. Terima kasih juga, ini kita di podcast ini juga bisa ngobrolin hal ini, karena itu semuanya dipantau sama mereka. Mereka semuanya tahu dan ngomong kayak, gila Indonesia, you are Big Ten, dia bilang. karena kita suportif banget gitu loh sama project ini gitu. Dan dia juga ngerasa kayak, oh ternyata orang Indonesia tuh super helping gitu. Terus udah gitu kita juga ramah. Saya juga mencoba untuk nge-reach semuanya juga, nge-support semuanya juga di kayak platform digital dan media sosial masing-masing. Jadi mereka tuh jadi kayak sisterhood dan brotherhood gitu loh rasanya. Sampai Mr. Brandon ngomong kayak, ya kalau semua orang kayak kamu di dunia ini kita damai sih kali ya, kata dia. Tapi ya maksud aku itu salah satu yang mau aku reach gitu loh. Setiap misalnya saya ada misi budaya pun ke luar negeri, dan
Alhamdulillah kan saya juga udah nyanyi di Istana Negara Ya, dari iya sebetulnya kalau 2014. udah berapa Mbak? Udah berapa kali Mbak? Udah dari Udah akhir ratusan ya? Presiden SBY, terus zaman Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo juga kemarin udah 115 kepala negara. 115 tampil di depan 115 kepala negara Iya, kira-kira segitu. dunia. Iya. Jadi Seru. kalau semuanya kayaknya udah Mbak, apa yang belum gitu? Ya, Ada nggak ngerasa banyak lah yang belum, Mas. Tetep- Belum buku belum ya? masih ada yang ini ya, masih ada Masih. kegelisahan gitu ya? Jadi pernah ada juga seniman juga ngomong, mentor saya juga lah pernah ngomong kayak sebenarnya kita tuh kalau sebagai seniman kita harus terus merasa resah sampai akhir nanti, sampai titik darah penghabisan gitu, karena kita selalu harus punya keresahan untuk berekspresi dan membuat sesuatu gitu. Kalau nggak resah malah udah selesai itu ya? Iya, kalau udah nggak resah berarti ya keigeran kita sebagai senimannya udah beres dong gitu. Dan menurut saya itu evolving ya, nggak harus satu bentuk terus gitu. Mungkin sekarang saya nyanyi terus, nanti ada juga yang misalnya saya mungkin nge-mentorin, atau saya mungkin di productionnya, atau saya mungkin di komunitas budaya atau apa. Tapi menurut saya semuanya dalam bola seni, jadi nggak masalah gitu. Nggak harus yang kayak sama terus juga, tapi lebih ke arah titik ini kamu pengennya ngapain sih gitu. Misalnya kalau dulu mungkin lebih ke karir gitu, kalau sekarang mungkin udah bisa sambil nge-mentoring juga gitu. Jadi udah bisa jadi kedepannya mungkin jadi tokoh atau budayawan or anything yang berhubungan sama tetap seni lah gitu. Karena ya sebaik-baiknya kita juga kan sebagai manusia kan bisa bermanfaat juga kan ya. Betul. Buat sesama gitu ya, jadi amal jariah juga gitu. Berbagi kan udah bermanfaat itu Mbak. Iya makanya, dan itu saya ngerasain banget, bahkan saya nggak cuma belajar dari mentor dan guru saya, tapi dari murid-murid saya juga gitu. Belajar banyak juga gitu, simbiosis lah intinya. Ya kayak beramal dan berbagi itu emang nggak mungkin ada ruginya. Betul. Kira-kira gitu. Satu pertanyaan Mbak, di antara 115 pemimpin negara dunia, ada pengalaman lucu unik nggak? Ada pengalaman lucu nggak Mbak? Ada banget, iya. Tapi semuanya tampil di Istana Negara ya? Enggak, ada juga yang tampilnya di G20. Oh di Bali. Di Bali, ada yang IMF itu juga di Bali, ada yang Istana Negara Jakarta, yang sering banget juga Istana Bogor. Oh masih Bogor? Istana Bogor tuh sering banget. Kalau Pak Jokowi apalagi biasanya dia nerima luncheon. Saya masuk Mbak, tapi nggak sampai istananya, cuma di luarnya. Di luar gitu ya. Tapi kan bagus, ada kebun raya, ada apa kan. Saya juga kan dulu kan dari kecil sebenarnya tinggal di Bogor sampai Bogor SMA. Mana? Di Sindang Barang. Oh Sindang Barang, masih kota tuh. Bogor Barat ya? Masih Bogor Barat. Dari Bogor Utara Mbak? Iya, SMP SMA 1. Jadi di pinggir kebun raya? Iya. Luar biasa. Dulu ngeliatin kebun raya, alhamdulillah masuk kan. Dulu lihat doang ya? Iya dulu ngeliat doang, ya, istana bagus juga. Tapi alhamdulillah nyampe juga gitu ngelangkah. Yang paling seru waktu itu sempet ada yang lucu, ceritanya Presiden Vietnam sih. Itu lucu banget karena siapa namanya Mbak? Aduh, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin agak susah namanya ya. Itu di akhir-akhir masanya Pak Jokowi kemarin. Jadi beliau ini dari sebuah kayak kota, bukan kota utama lah ya, bukan ibu kota nih. Jadi dia ada kayak wilayah tersendiri di Vietnamnya lah, aslinya dari situ. Jadi dia tuh request, boleh dong minta dibawain lagu dari daerah saya gitu. Kan kayak saya emang kadang-kadang sering juga kalau di istana tuh bawain lagu dari negara yang datang. Jadi kadang misalnya kalau dari Cina atau dari paling lucu dari Lituania. Iya benar, saya bener-bener belajar, saya dengerin misalnya apa gitu bahasanya gitu. Jadi mereka itu kan kayak diplomasi budaya kan. Jadi mereka merasa di welcome gitu loh, kayak di negaranya sendiri gitu. Nah cuman kan bahasa Vietnam kan wassalamualaikum nih ya, frang frung frong frang. Mau nangis kan. Udah gitu pas lagi denger di videonya juga, karena itu lagu daerah, jadi ada cengkoknya lagi kayak gitu. Iya, cengkoknya itu loh. Gitu-gitu. Kayak mau gila deh nih gitu. Tapi belajar sampai akhirnya ya udahlah ya lillahi ta'ala aja dibawain lah ya. Berapa di lama, depan beliau. Ya kalau istana mah ngasih tahu cuman bentar ya, seminggu udah paling lama deh. Jadinya mungkin seminggu 4 hari gitu. Ya udah dibawain itu. Terus dia seneng banget ternyata. Dia seneng banget. Jadi abis ini tuh saya tuh nggak pernah minta foto sama Pak Jokowi ya. Beliau kan pasti sibuk ya sebagai presiden. Ini tiba-tiba abis show Pak Jokowi yang datengin, Mbak Mia, ayo kita foto dulu. Oke.
kenapa nih si bapak minta foto? Kayak, oh iya pak, iya gitu. Terus dia berdiri Itu kan di akhir masa jabatannya bukan, Mbak? di akhir masa Iya, karena jabatannya. besok lagi udah nggak bisa. Iya mungkin ya. Akhir-akhir tapi belum terakhir banget sih, kayak masih ada beberapa bulan. Terus udah gitu si bapak presiden Vietnamnya datang, dia ngambil bunga dari meja gitu, dikasihin lah ke saya bunga itu. Terus udah gitu kata Pak Jokowi, kan kalau protokoler kan presiden 2 harus di tengah kan, kalau foto kita yang lain harus di samping-sampingnya gitu. Jadi menteri-menteri yang lain sibuk lah motoin dan Mbak Mia di samping. Iya saya juga mau ke samping itu. Pak Jokowinya nggak usah, kamu di tengah aja, hehehe gitu ngeledekin. Karena ternyata si presiden Vietnamnya tuh bilang, Pak ini boleh saya bawa nggak ke Saigon, kata presiden. Jadi kayak saya lagi dijual gitu Pak Jokowi. Iya silakan lagi. Jadi akhirnya saya ada foto itu di tengah-tengah beliau. Bertiga itu di antara dua presiden ini. Iya di tengah dua presiden ini. Terus semua menteri ngeledekin kayak Mbak Mia kualat loh Mbak gitu, menteri-menteri lain gitu. Jadi kayak konyol banget deh itu. Tapi enak ya Mbak ya jadi penyanyi istana ya? Enak atau ya maksudnya enak tampil di depan pejabat negara yang tidak semua orang bisa itu. Seneng tampil sih di depan bukan pejabat negara lagi tapi orang nomor 1 di negara itu. Iya. Gitu. Ada keseruannya karena itu sih kalau saya mungkin karena basicnya kalau kayak acara-acara budaya gitu kayak ya tujuan saya ayo harus representasikan negara dengan baik gitu loh. Jadi tujuan utamanya tuh bukan pribadi tapi kolektif gitu kan. Jadi lebih ke arah tanggung jawab gitu rasanya. Kalau misalnya deg-degan kayak okay, you have to sing right gitu biar presiden kita juga bangga gitu kan. Kayak waktu itu juga presiden Filipina sampai ngedatengin kayak kamu asli Filipina ya, kamu bohong, kamu pasti bukan orang Indonesia gitu. Tapi kalau Filipina masih rada gampang, nah Tagalog sama Indonesia masih mirip, jadi nggak susah dialeknya gitu. Yang lucu lagi waktu IMF ini mereka protokolnya udah terlalu nyaman kayaknya gara-gara saya suka bawain lagu negara asal kan. Mbak Mia, ini kan ASEAN nih. Kepala negaranya ada 10-nya datang nih gitu. 10 apa nih? Kayak bikin ini ya Mbak Mia medley, mau nangis 4 hari. Saya mau nangis, music producer saya mau nangis juga. Terus ngedenger lagu aslinya juga kan aneh-aneh kan. Udah gitu nyari liriknya pakai tulisan asli lagi kayak Laos gitu kan punya tulisan sendiri gitu. Thailand, Kamboja, kalau Malaysia masih lucu ya, Malaysia, Filipina masih lucu lah gitu. Begitu udah Vietnam, Kamboja, Laos itu udah kayak harus belajar cengkoknya juga. Terus kan kalau ngecek jadi saya dengerin berapa kali gitu loh, takut salah. Itu bener-bener itu nyanyi yang paling tegang itu. Mana dekat banget lagi, kayak cuman kayak berapa meter ya, 5 meter itu presidennya di depan situ. Jadi kayak salah dikit kayaknya aku kena sniper. Tapi itu it's works. Jadi benar-benar pas lagi negaranya dibawain happy gitu loh. Si presiden yang ini kayak ya saya gitu. Terus yang ini juga jadi kayak mereka semua ngerasa dihargain gitu. Jadi dokumenter bapak ya, juga happy. Ini salah nih gitu. Ada nggak Pak? Nggak ada sih alhamdulillah ya. Mungkin kayak ya udahlah kasihan gitu kan. Jadi mereka nggak bilang salah sih. Sama mungkin kalau satu lagi waktu G20 itu di Bali kan ya, terus udah gitu ada kayak presidential dinner gitu. Nah dibilangnya saya tuh itu bukan presidennya tapi istrinya, yaitu istri dari presiden Cina Xi Jinping sama Indonesia gitu. Nah taunya yang datang sama pasangannya dua-duanya. Dan karena protokoler Cina kan kuat banget, nggak boleh ada satupun orang. Jadi kamera apalagi ya, nggak boleh ada kamera. Terus udah gitu semua orang tuh harus kayak jarak berapa meter biar nggak bisa denger percakapan itu. Jadi isinya cuman saya, ada Putri Ayu waktu itu sama Chano pemain pianonya. Cuman 3 orang selain daripada mereka dan interpreter gitu. Kaget kan kayak waduh gitu. Dan kita berusaha untuk bawain lagu-lagu Cina juga kan. Dan istrinya Xi Jinping itu adalah mantan penyanyi opera di sana. Jadi kayak harus bagus nih kita gitu. Taunya istrinya Xi Jinping ngomong sama istrinya Pak Bu Iriana ya waktu itu. Ini ibu, ini mereka semua lulusan fakultas musik ya gitu nanya. Terus udah gitu saya bilang kan sama Putri Ayu, oh bukan kok Bu, saya les sih Bu, tapi bukan jurusan musik kuliahnya. Saya program studi Jepang di UI kan, gak nyambung mas sebenarnya jurusannya. Terus ya Putri Ayu juga bukan gitu. Oh gitu ya, oh kayaknya Indonesia tuh emang banyak yang real artis ya, kata Pak Presiden, kata Pak Xi Jinpingnya sama kata istrinya.
Terus Pak Jokowi tiba-tiba langsung santuy gitu. Iya kalau kayak gini sih di Indonesia tuh di negara saya banyak. Tiba-tiba dia kayak langsung flaunting gitu kayak baik Pak. Kayak jadi bahan flauntingan itu beneran Mbak, serius. Akhirnya Bu Iriana sampai pulang-pulang tuh ngasih sangu karena dia happy hari itu, dia happy banget, terus ngasih sangu ini dari uang pribadinya beliau. Berapa Mbak? Kayaknya nggak boleh disebut ya, tapi maksudnya bersyukurnya tuh karena itu kayak gift yang personal gitu, itu personal banget gitu, dia pengen apresiasi personal gitu. Udah itu juga pas dikasih juga harus divideoin apa biar dia yakin itu sampai ke kita gitu loh. Nah, giftnya itu jadi lebih ke gemes aja sih, gemes lucu. Tapi lama-lama kan jadi biasa Mbak tampil depan mereka kan. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Iya. Ya, Donald Trump pernah? Donald Trump belum. Kalau ya? Donald Trump, soalnya kalau kunjungan kan dia belum. Waktu lagi itu kan belum Donald Trump, masih Biden. Pas G20, ya? G20 Biden. Cuman waktu itu karena saya mainnya di yang kayak jadi kayak ada waktu itu sama istri Presiden Korea waktu itu juga di G20 juga. Cuman yang acara barengnya kan dia di GWK, jadi yang acara kolosal gitu. Yang itu juga yang istrinya Presiden Korea itu kan yang cantik banget itu loh, yang kayak idol K-pop. Ya, saya juga lihat-lihat kayak ini umur 50-an kayak gini. Bener-bener deh Korea tuh emang. Jadi Pak Prabowo pernah ya berarti ya udah ya. Sudah, terakhir iya, kemarin beberapa tamu Jepang juga karena mereka udah tahu saya lulusan program studi Jepang kan. Requestnya tambah. Mbak Mia disapa dulu ya pakai bahasa Jepang. Baik gitu, langsung panik. Itu terus terakhir yang Erdogan dari Turki. Oh iya Erdogan ya. Karena mungkin saya ada darah Arabnya juga lah sedikit, jadi deket kan Mbak Mia bahasa Turki sama Arab gitu kayak ya deket aja deh. Jadi requestnya nggak cuma nyanyi ternyata Mbak, jadi kayak ngobrolnya juga ya. Kadang-kadang ada basa-basinya juga, jadi tergantung mereka pengennya gimana. Kadang ada yang pengen langsung nyanyi, kadang ada yang harus nyapa dulu atau gimana gitu. Ada yang disampaikan ke Pak Jokowi Mbak. Aduh. Yang disampaikan ke Sobat WK Mbak Mia. Apa ya? Ke siapa nih? Ke Sobat WK, ke penonton. Maksud ke penonton. Kalau aku sih menyampaikannya dream big sih ya. Jadi punya cita-cita yang tinggi, omongin terus. Karena Tuhan tuh Maha mendengar, itu bener banget. Semua yang saya pengen tuh saya omongin, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini, saya pengen itu, saya omongin. Tapi selain diomongin ya kita berdoa ya kan, dan berusaha. Nah yang paling penting banget itu jangan berhenti di gelombang pertama. Oke. Jadi maksudnya gelombang pertama gagal. Yes. Gas lagi. Do not ever berhenti di gelombang pertama, karena itu pasti ada gelombang pertama itu yang akan kayak ngeruntuhin kita dan bikin kita kayak I think this is not my way dan bla bla bla. Kadang-kadang emang itu mau ngebelokin kita ada juga. Tapi kalau misalnya kita determine, ya coba aja terus sampai berhasil gitu. Karena in one point ya pasti berhasil sih kalau menurut saya. Yang penting tapi harus berusaha. Tapi biasanya kan ada titik ngerasa patah arang, patah semangat itu Pak. Iya, memang berkali-kali gagal gitu. Betul. Itu selalu ada sih perasaan kayak gitu, pasti ada. Kalau kita lagi low, lagi sedih, lagi apa pasti ada. Nah biasanya saya kalau kayak gitu taking a break dulu, have fun sama diri sendiri. Kalau saya senangnya baca gitu, ya saya heboh lah sama novel, komik, apapun yang bikin saya enjoy gitu, atau traveling dulu atau liburan gitu ya. Liburan suka, saya suka liburan, tapi saya nggak yang kayak belanja person, nggak. Lebih seneng yang kayak ngeliat nature gitu, ke pantai, ngeliat apa air terjun lah apa, pokoknya yang adventuring kalau saya gitu. Tapi kan tiap orang kan punya cara masing-masing ya. Nah nanti ketika kita udah sampai di poin yang enak lagi, kita semangat lagi tuh gitu, apa ya gitu. Dan maksudnya seni dan pekerjaan itu menurut saya sih evolving kok. Jadi nggak harus kayak harus ini gitu, tapi kayak kita bisa ini, sambil ini bisa sambil ini nih, tambah ini. Nah soalnya ilmu yang lain itu akan mengenhance ilmu kita yang ini. Misalnya gara-gara saya ikutan teater gitu, ternyata saya jadi lepas lagi nyanyi itu jadi membantu gitu. Saya jadi bisa berekspresi lebih baik, gesture badan mungkin lebih baik juga. Dengan ada koreografer misalnya, saya juga yang tadinya nggak bisa gerak, saya jadi bisa gerak gitu. Jadi akhirnya semua ilmu itu membantu kita. Bahkan ilmu pengetahuan apalagi ya, karena kan kita kalau misalnya ngomong depan publik kan harus ada bahan dong gitu. Jadi ya belajar tuh penting, kayak
Kalau ada yang bilang seniman gak usah sekolah, X banget sih kalau buat saya. Harus sekolah, harus nggak cuma sekolah doang, harus mencari tahu informasi gitu loh. Dari sekarang kan gampang ya, platform sosial media apa selain buku gitu udah banyak banget. Jadinya ya harus tahu gitu, harus mengerti situasi sosial juga, karena itu akan membantu kita juga dalam berkesenian gitu. Jadi kita punya banyak ideas. Gitu kalau kata Mas Garin kemarin kan baru ini juga film siapa dia, jadi kebetulan saya jadi astrada vokal sama vokal director di situ. Mas Garin selalu bilang ya hidup itu ya kumpulan dari gambar hidup. Nah makanya bisa disatuin di karya gitu. Tapi untuk mengetahui gambar hidupnya apa ya, you have to go adventuring your life gitu. Jadi biar bisa ngelihat angle-angle hidup tuh apa ya yang bisa kita enhance sebagai seniman gitu. I think that's a really good ini sih advice. Oke, sebetulnya sebenarnya ngobrol bisa panjang nih sebenarnya. Kayaknya bisa sampai subuh ya. Iya, jadi ceritanya ini baru 1-2 perjalanannya Mbak Mia Ismi di antara panjangnya perjalanan beliau, terutama kekaryaannya hingga hari ini. Terima kasih Mbak Mia Ismi sudah mampir ke Palmerah. Senang banget bisa mampir ke sini. Kami tunggu karya berikutnya. Iya, amin, doakan. Apapun itu, yes. mudah-mudahan terus bergerak, amin. berkarya. Mudah-mudahan Sobat WK juga bisa ngambil poin positifnya, banyak cerita positifnya, menarik dari Mbak Mia Ismi. Terima kasih Mbak Mia Ismi, terima kasih Sobat BK. Terima kasih Sobat BK, terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.